Menurut kalian, kuliah itu worth it gak? Oh guys, Ya, gini. kenapa nih? Gimana, Kalian- Ces? Kalian lagi sering baca berita gak? Aku sih Lumayan. enggak sih aku. Tapi kalian pernah dengar gak? Indo ini lagi rame demo loh. Wah, Atau kenapa tuh? akhir-akhir ini aja. Akhir-akhir Banyak. ini? Banyak, Cok. Iya, Banyak iya, sekali. iya. Oh. Kenapa tuh? Ada demo apa aja? Contoh, itu biaya anggaran pendidikan. Dipotong ya? Iya. Wah, Nah itu sudah. Kalian setuju gak sekarang biaya dipotong? Setuju gak? Kalau dari aku sih nggak setuju. Lu gak setuju? Soalnya mungkin kalau memotong itu, apalagi di bidang pendidikan kan, itu sepertinya kayak kurang bagus untuk generasi-generasi muda. Pertama mungkin dengan memotong anggaran biaya pendidikan itu bisa dapat, contohnya mengurangi slot-slot untuk orang bisa masuk dalam beasiswa. Tapi Itu begini. salah satunya. Kalau saya sebagai pemerintah saya ngerti kenapa dipotong. kenapa tuh? Kenapa itu? Begini, kita tahu lah sekarang pemerintah lagi banyak anggaran yang harus diselesaikan. IKN. IKN apa? Nah, sebenarnya pemotongan anggaran bisa dibilang gak bisa dibilang benar juga. Tapi sekarang kita tahu lah Indonesia kan lagi butuh banyak dana. Iya. Tapi kalau yang namanya pendidikan, kita setuju. Iya. Kita semua sepakat ya, agak setuju. Iya, nggak setuju. Oke. Sekarang begini, ada lagi hashtag baru, Kenapa itu? kabur aja dulu. Nah, oh iya, aku pernah lihat, Itu gimana? Ini lagi trending topik loh. Sekarang juga kenapa bisa orang ini ya? Aku kasih pembukaan kenapa orang banyak kabur aja dulu. Aku tahu begini. Orang itu sudah kayak itu foto anggaran, oh udah malas. Kayak contoh saya sudah malas jujur. Kenapa tuh? Anggaran dipotong, Ah. cari kerja di Indonesia susah. Ya kita nanti mau gimana? Iya sih, betul. Kita begini. Aku nggak tahu ya. Sekarang kalau kita ikut organisasi itu memang mengefek sama dunia kerja atau enggak? Atau emang IPK kita harus bagus, terus kita harus balance ke organisasi? Ngerti gak? Maksudnya kayak efek gak? Kalau menurutku sih sebenarnya namanya cari kerja ya. Hmm. Selain punya ilmu, orang tuh juga harus tahu bagaimana mempraktikkan ilmu tersebut, apalagi Untuk bidang profesional. iya, betul. Karena kalau punya ilmu doang tapi kita nggak pernah praktek ya, Iya, sama sama aja aja. bohong ya. Sama Sama aja. bohong, ya. Iya, sama aja. Gampangnya nih, orang hafal seluruh rumus matematika. Nah, iya. Iya, Iya, setuju. betul. Dikasih Soal. beda soal tipe Oh. dikit aja. Dia bingung, ini pakai rumus apa ya? Ini pakai rumus apa ya? Dia walaupun udah hafal nih, bingung tapi mau pakai rumusnya apa. Iya, betul. Kan dia cuma hafal rumusnya doang. Dia tidak latihan. Oh, ini harus begini. Oh, ini harus begini. Iya, gitu. Oke, tapi sekarang begini, saya setuju. Tapi sekarang kalau kita bicara lowongan pekerjaan di Indo, kan? Lu kayak ngerti gak kenapa orang kabur aja dulu? Mengerti Kira-kira. sih, mengerti. Kenapa bisa? Mengerti. Menurut aku ya, Ya. sekarang orang merasa lagi ada di fase titik jenuh di Indonesia. Kenapa aku bisa menarik. Aku bisa bilang titik jenuh. Kenapa? Kenapa itu? Orang sekarang rata-rata sudah melek betapa pentingnya pendidikan. Ya. Di saat-saat orang-orang sudah melek, lapangan pekerjaannya tidak bertumbuh. Jadi ekonomi di Indonesia itu ya Stagnan gitu. stagnan. Ya. Iya, stagnan. Jadi orang mau cari kerja, ya lapangan pekerjaan itu aja. Karena lapangan pekerja itu aja, tarif yang didapatkan sama para pekerja jadi semakin sedikit. Iya. Jadi orang-orang jadi semakin berpikir, ini kuliah sebenarnya guna nggak sih? Cuman gini. Buang uang nggak sih? Gini, poinnya gini. Aku gak setuju yang tadi lu bilang. Hah? Aku setuju semuanya, cuman yang lu bilang sekarang orang itu aware dengan pendidikan di Indonesia. Menurut aku dari yang banyak berita, banyak konten yang aku lihat, orang malah sekarang menurut aku itu orang Indonesia sekarang lagi gak aware sama pendidikan, setuju gak? Kenapa? Gini, karena faktor yang tadi lapangan pekerjaan makin susah, ngapain aku ambil pendidikan mahal-mahal? Biaya anggaran dipotong. Nah, Ya kan? iya, betul, Sekarang betul. biaya anggaran dipotong. Teknologinya gimana? Pendanaannya gimana? Sistem sekolahnya gimana? Sekarang otomatis begini, biaya anggaran dipotong, UKT naik. Betul Iya. ya, betul. UKT naik. Iya. Mahasiswa dong
Ya ngapain kak? Hmm. Bayangin cok. Iya benar. Jadi sebenarnya harus ada backup dari kedua belah pihak ya. Jadi kayak contohnya dari sisi pekerjaannya itu, lapangan kerjanya itu harus berinovasi, menciptakan lapangan kerja yang lebih bagus gitu ya. Itu mungkin urusan UMKM, urusan pemerintah. Cuman kalau kita bicara tentang lapangan pekerjaan atau apa, sekarang kita lihat persyaratan orang mau cari kerja di Indo. Ini aku gak tahu ya, cuman kalau aku bandingkan, aku pernah lihat satu poster kayak poster lapangan kerja di Malaysia sama di Indo. Di Malaysia tuh gak bertele-tele sama sekali. Simple gitu ya. Simple. Ya lulus Fresh graduate aja gitu, udah bisa langsung masuk. Iya, lu gak kayaknya aku gak salah, gak terlalu peduli umur lah. Yang penting lu ada skill udah. Indo lu coba. Syarat kerja 2 tahun. Fresh Minimal, graduate. good looking. Iya. Sekarang pertanyaanku. Fresh graduate dengan minimal kerja 2 tahun itu maksudnya gimana? apa? Iya, itu gimana? Nah, Kan Lu baru coba lulus. Bes. Nih, aku punya sanggahan tersendiri. Ya. Kenapa itu? Coba. Orang begitu karena para pembuka lamaran pekerjaan, para pembuka lapangan pekerjaan tidak yakin dan tidak percaya terhadap kapabilitas fresh graduate. Fresh graduate. Iya. Oh. Oke. Saya punya tesis tersendiri kenapa mungkin lamaran pekerjaan di luar negeri itu tidak bertele-tele. Karena pembuka lapangan pekerjaannya itu sudah yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan mereka. Jadi mereka mahasiswa itu selama kuliah nggak cuma dapat ilmu, tapi sudah bisa mempraktekkan ilmu yang mereka dapat. Artinya kita kembali lagi dengan masalah kualitas pendidikan sebenarnya. Iya. Jadi kayak toh juga pas kuliah udah dipraktekin. Iya. Nggak perlulah lama-lama 2 tahun. Tapi sebenarnya sistem akademik sekolah di Indo itu kayak terlalu gimana ya, monoton gitu. Dia tidak Ya. Oh ngerti. Cuma gini, kalau kita bicara monoton ya. Menurut kalian ya, gimana tuh? kan sekarang di Indonesia 3 top univ. UI, Iya. UGM, sama ITB. Itu kan itu maksudnya kelas dunia juga kan? Iya. Kalau kita bicara pendidikan. Iya. Berarti sebenarnya di Indonesia itu ada univ bagus. Iya, benar. Saya setuju sekali. Benar. Ya kan? Benar. Contoh kita bisa pengalaman, kita bandingkan soal-soal univ kita sama ITB, Iya. UGM. Iya. Iya sih, kita punya univ emang di bawah UGM sih. Iya. Menurut aku ya. Iya. Makanya perlu dicatat tuh sebenarnya Indonesia itu gak kekurangan orang pintar. Indonesia itu banyak sekali orang pintar. Cuman jadi masalah kita lihat anggarannya dipotong yang buat mungkin beberapa sekolah yang orang masuki yang mungkin kurang ternama, yang orang yang mencari kualitas pendidikan nggak bisa terlalu support mungkin ya. Iya, dan karena begitu ya jadi daya juang sebagai mahasiswa tuh kurang. Iya, contoh gini, kita kan tadi baru lab kan. Kita lihat baru lab. Kita punya lab kimia itu. Iya. Bagus sekali, Cok. Kenapa itu? Bagus sekali labnya. Aku kan lab di Indo Cokoy. pernah Oh. di Makassar lah. Mungkin SMA. Iya. Mungkin aku memang nggak pandai lah, aku nggak tahu di itu bagaimana. Itu beda jauh. Kayak prosedurnya gitu dalam. Prosedurnya sama. Oh, prosedurnya sama. Prosedurnya sama. Teknologinya beda. Oh, teknologinya Alatnya beda. beda. Oh, alatnya beda. Alatnya beda. Itu sejauh apa itunya perbandingannya? Kalau di Indonesia literasinya ini di kimia. Iya. Itu bukan satu saja kah yang nanti yang dibawakan. Ini kan langsung di tek. Bener. Itu dipasang-pasang saja, gak usah di. Bahkan ya, sekedar electronic power balance-nya aja di sini tuh jauh lebih canggih. Itu kayak cuman buat menimbang berapa gram itu jauh lebih canggih dibanding di Indo. Oh iya, aku setuju. Bener. Mungkin secara kurikulum, secara Sama. materi itu sama. Bahkan menurut saya Indonesia itu jauh lebih jago karena dia buat laporan praktikum itu harus mendetail sekali. Sedangkan kita tadi kayak simple aja. Iya. Mungkin guru di sini lebih penting kayak yang penting Yang lu penting udah hasil. praktek Oh, gitu. Yang penting lu udah praktek gitu. Lu tahu cara kerjanya. Tapi ya sisanya ya simple aja. Kalau di Indo menurut saya lebih pintar karena Mereka dia sudah sampai bisa- mengerti betul gitu. Mengerti secara detail sampai bisa menafsirkannya dalam tulisan. Dan melakukan penjelasan Iya, yang lebih detail gitu ya. sayangnya
alatnya kurang. Iya. Alatnya kurang. Iya, kalau kita memang bicara memang di univ di Indo itu kurikulumnya bagus-bagus. Iya. Kita bicara swasta lah. Aku ada beberapa swasta tuh kerjasama dengan universitas luar negeri, tapi Iya. swasta ya. Iya. Tapi itu memang kayak bagus pendidikannya. Iya. Materi yang diberikan dari awal, kurikulum yang diberikan dari awal itu udah lebih advance ya pada beberapa univ lah di sini lah. Apalagi gini, mungkin teman-teman di sini aku tahu ada yang gak lulus SNBP, Ya. ya kan? Pasti makin, aduh ini gimana dengan kondisi sekarang itu kayak kita lihat anggaran dipotong juga. Ya, pasti kita sebagai anak bagaimana bukan anak remaja sih, sebagai anak mahasiswa juga pasti kadang Anak kepikiran, muda lah. anak muda kita Ya. kepikiran juga kan kayak aduh aku ini kan lagi masa-masa aku gak dapet SNBP terus lah hashtag banyak kabur aja dulu. Menurutku itu yang membuat jadi kayak orang yang tadi punya semangat belajar Orang jadi pesimis. jadi pesimis. Menurutku orang-orang yang berjuang untuk PTN itu semangatnya tinggi sekali. Ya setuju. Itu mereka berjuang mati-matian. Temen aku semua yang masuk PTN Iya. SNBP, gila sekali. SNBT itu semangatnya gila sekali. Mereka bisa sampai nggak tidur ya untuk Iya. kayak Ya setuju. Iya. Kayak sebenarnya menurut saya itu bagus. Kalau dulu, Ya. dulu saya punya pandangan, wih kampus dunia, UKT cuma 7,5 juta. Apa nih UKT cuma 7,5 juta. itu kampus apa itu? ITB, ITB. ITB. Sekarang saya nggak tahu berapa. sebut nama ya ITB ya. Oh. Saya nggak tahu berapa. Oh iya iya iya. Saya nggak tahu berapa UKT-nya. Ya di mana lagi bayar Ada 7,5 juta satu semester kampus dunia. Iya, dapat kampus terbaik juga kan? Iya, iya. Ya sayangnya ya orang-orang yang tadi punya semangat tinggi jadi pesimis. Ya, setuju. Iya. Aku tambah sedikit ya. Di Indo itu begini. Di Indo itu kan bisa dibilang kualitas pendidikannya bagus. Ya aku setuju. Aku tambahin aja, kan. Tapi di univ-univ kita yang di Cina ini hasil prakteknya itu lebih banyak. Iya. Hasil tesisnya kayak mereka udah ada teknologi ini. Cepet banget kan? Kayak aku sempat lihat di Instagram Iya. univ kita barusan ada teknik kimia keluar lagi. Iya. Udah tau produk apa, gak tau apa. Cepet banget. Iya. Dan mereka sudah punya semangat juang tinggi. UKT mahal tetap dibela-belain. Yang penting kuliah di kampus bagus. Lapangan pekerjaannya tidak ada. Tapi gini. Gini. Menurut lo, kita kan sekarang lagi kuliah di Cina kan? Nah. Ke luar negeri. Kita termasuk kabur aja dulu atau enggak? Kalau Aku bilang enggak. kenapa itu? Begini. Mungkin aku kasih tahu pengalaman sendiri aku kenapa aku ke Cina juga ya. Begini. Kita tadi udah banyak bilang Indo punya banyak kekurangan lah yang harus diperbaiki. Sekarang Bukan kekurangan lah. Mungkin menurut kita aja lah. iya, Menurut kita. ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini itu perbandingannya agak jauh. Agak jauh dalam arti pendidikan sama, Iya. oke? Iya. Teknologi Beda. beda. Terus semangat belajarnya, aku bilang di sini lebih hardworking dibandingkan Indo. Walaupun begini, di Indo emang ada SNBP, lu coba ikut gaukau. Iya. Kau lebih itu sih. Soalnya kan mereka dalam waktu berapa hari itu harus ngerjain semua kan? Iya. Dan itu cukup banyak untuk sebenarnya yang manusia bisa kerjain. Sebenarnya kita nggak bisa pungkiri juga dibilang apa namanya orang-orang kan emang isinya sama, cuman dalam arti ini menurut pengalaman pribadi aku, waktu aku ke apa namanya ke library pernah di sini, itu aku pernah datang jam 3 subuh Masih buka. masih buka, itu orang di sana tidur Tidur di perpusnya. di perpus. Dan mereka tuh kayak mereka belajar ya di situ. Iya. Iya mereka belajar, itu baru midterm loh, Wih, kalau final itu gimana? itu final Iya. nggak tahu gimana kayak nggak tidur mereka. Iya. Tanpa kalian sadari kita aja sebenarnya sudah berubah. Iya sih. Iya. Dari yang mungkin di Indo lebih suka main. Dulu di Indo aku betul-betul gimana ya? Gak terlalu perhatiin sih pelajaran-pelajarannya. Di sini kita sini mau nggak mau setiap hari belajar. Tiap hari belajar. Ya, Iya. Tapi gini, kenapa kalian pilih Cina untuk kuliah? Wih, Menarik sih. ya menarik. Ya, Tapi kalau dari saya sendiri, kenapa saya pilih Cina? Karena dari dulu emang saya mau ke Cina. Oh, ya sih. Apalagi
apa itu jurusanku berhubungan dengan teknologi dan saya kan udah jadi impian ke Cina itu dari sejak SMP sebenarnya. Oh, dari SMP. Iya. Dan pada saat saya SMP itu momen dimana Cina yang kayak lagi ambisius gitu loh untuk menciptakan teknologi-teknologi baru untuk menyaingi Amerika gitu loh. Iya. Amerika ya? Iya. Lu sebut di negara ini lagi ya? Tapi ya, kita gak usah pungkiri lah. Di sini pembayaran lu udah pakai Alipay. Ya. Bisa scan-scan gitu. Iya, iya, Gak iya. ada uang cash. Lu pakai uang cash di sini kayaknya diketawain deh. Iya. Iya kan? Mereka lebih apa ya? Jarang ada yang mau nerima cash juga sih. Betul kan? Simpannya susah. Iya, di sini kayak yang pakai cash itu betul-betul mungkin turis. Ya. Lebih besar turis. Ya, ya, ya. Iya. Atau mungkin orang-orang pedalaman. Tapi kalau dari pedalaman sendiri, aku belum pernah sih kayak Oh ya sih. lihat kayak orang dari misalnya contohnya desa gitu kan, datang ke sini mereka biasanya mereka langsung pakai Alipay. Kayak contohnya aja kayak penjual-penjual di jalan itu mereka pakai Alipay semua. Iya. Memang. Kaki lima. Kaki lima itu semua pakai Alipay. Iya. Kalau Matt Bener. gimana? Kenapa bisa pilih Cina? Nah, kalau aku korban dari UKT naik. Oh, menarik. Coba Apa cerita. Pertama, saya mau masuk PTN. Ya. Cuman pertimbangan saya kalau masuk PTN ini saya penuh dengan ketidakpastian. Karena jujur aja aku nggak yakin dengan kemampuanku sendiri untuk bisa tembus SNBT. Ya. Ya. Habis itu, kalau saya mau backup plan swasta, Mahal. itu harganya mahal sekali. Iya, pasti mahal sekali. Mahal sekali. Sekarang harganya mahal, saya cuma dikasih waktu jatuh tempo sedikit, 2 minggu waktu itu, harus bayar untuk 1 semester full, tambah lagi uang gedung, wah itu mahal sekali. Dan pertimbangan saya, kalau saya masuk PTN, uangnya hangus. Uang yang saya bayar untuk swasta. Oh, iya. Karena PTN kan paling terakhir kan. Iya, PTN paling terakhir ya. SNBP ketolak, saya harus SNBT, harus mandiri, terakhir kan. Iya. Jadi mau nggak mau saya harus backup biar nggak gap biar. Iya, ngerti. Nah, uangnya hangus. Saya pikir sayang juga ya, kayak uang dibuang-buang, kayak uang ini nggak ada artinya nih. Iya. Iya sih, Iya. iya. Ya udah, saya cari alternatif lain. Di sini. Nah, jujur aja, kalau untuk negara-negara lain saya bisa bilang harganya mahal. Tiba-tiba teman saya beritahu saya kalau ternyata kuliah di Cina itu tidak semahal itu. Apalagi pemerintahnya sangat-sangat Baik. mendukung untuk pendidikan. Dia benar-benar support kan untuk beasiswa. Kayak kita semuanya ini beasiswa semua Iya, kan. kita semua biasa. Iya, Iya. semua. Jadi udah disupport beasiswa, uangnya stabil, biaya hidupnya tidak terlalu tinggi, Ya, selalu budayanya bagus. Jadi menurut saya nggak ada alasan lah kenapa nggak dipilih gitu. Kenapa nggak dicoba dulu gitu. Iya. Kenapa nggak dicoba dulu? Coba aja dulu. Iya, coba aja dulu. Coba aja dulu. Jadi kabur aja dulu, coba aja dulu. Iya kan? Iya, Kita coba aja dulu. Iya. Tapi aku teringat sesuatu nih. Apa itu? Kan tadi kita lagi bahas lapangan kerja nih di Indonesia. Lapangan kerja di Indonesia kan sulit. Tapi sekarang Cina lagi menghadapin lapangan kerja sulit juga. Banyak yang jadi waimai. Iya, Jadi iya. Kalau nggak tahu waimai itu apa, itu kayak GoFood lah. GoFood lah. Gojek. GoFood, Gojek. Kayak gitulah. Itu kayak memang lagi rame kan? Lagi rame banget di Xiaohongshu. Ya, ditoin juga. Saya perlu di note, Waimai di sini itu gajinya Gajinya tinggi. besar sekali. Iya, Iya. itu masalahnya. Dan biaya hidupnya seperti kita masih tergolong murah untuk penghasilan mereka. Sebagai anak muda untuk cari pengalaman ya oke. Iya. Iya kan? Kenapa enggak? Jadi aku spill nih berapa gaji waimai di sini. Tergantung sih sebenarnya, tapi rata-rata waimai di sini itu penghasilannya 15 juta. 15 juta. Iya, 15 juta. Bandingin WR Indo itu sudah kali 3, Cok. Mungkin perlu biar ada bayangan berapa biaya hidup di sini. Iya. Kira-kira. Kalau sebagai murid, kita dengan hedon mungkin kayak kehidupannya kita betul-betul hedon. Iya. Kita itu bisa spend mungkin paling banyak 3.000. Ya. Anggaplah 4.000, 8 juta, 9 juta. Itu sudah paling hedon banget. Iya. Makanya itu udah lu makan di restoran itu udah berapa kali, Iya. Cok? Makan restoran itu mungkin hampir tiap hari. Iya, Cok. Kalau 9 juta ya. Ini Iya, udah tinggal di 9 apartemen. Iya. 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 Bayangin Waimai aja bisa save 6 juta sebulan. Iya. Waimai bisa save 6 juta sebulan. Iya. Bayangin. Iya. Misalnya 6 juta investasi. Iya. Tambah kaya. Iya. Iya. Mungkin ya. Kalau di Indonesia sendiri tuh harga barangnya mengalami inflasi. Oh.
Tapi lapangan pekerjaannya stagnasi, Iya. tidak bertumbuh. Anjay. Kata-katanya bos. Aduh. Nanti kita lanjut di yang itu di kenapa bisa RMB 2.300 sekarang. Iya. Nanti kita mau bikin itu konten tentang kehidupan di sini tuh, Iya. bagaimana bisa mata uangnya Indonesia kalah. Aku setuju sih tentang YMIC. Cuman walaupun menurut aku sih, kalau kita lihat ya, walaupun mereka memang banyak opsi bisa YM jadi apa, tapi orang-orang sini itu sangat berpegang teguh sama pendidikan. Iya, Setuju gak sih? betul. Betul. Mereka kayak mengutamakan segala hal, mungkin karena sistem edukasinya ya memang yang Iya. mengutamakan pendidikan ya. Kayak betul-betul di sini tuh bersaing banget. Ya kan? Mereka kayak sepertinya sudah dilatih dari SD sih, lebih tepatnya. Kan mereka Iya. dari SD itu mulai gimana ya? Kayak disuruh belajar terus gitu. Apalagi di sini anak SD itu kalau nggak salah ingat, mereka tidur di kelas untuk siang hari dan lanjut di sore hari. Mau jujur aku mau curhat juga. Kemungkinan kalau aku nggak kesini, aku itu kayaknya nggak terlalu semangat belajar. Iya. Iya. Aku aja di Indo tuh nggak semangat belajar. Mungkin di sini ditambah kita kan pegang beasiswa, jadi kita harus pertahankan. Iya, itu juga salah Di luar, satu tapi di faktor. luar itu betul-betul itu orang di sini tuh motivasi dan kerja cepet banget. Iya. Pace-nya cepat. Pace-nya cepat. Jalannya aja cepat. Iya. Mereka jalan itu bukan jalan yang slow. Menye. Mereka jalan cepat banget. Biar mereka segeng cerita gila. Iya. Gila Cok, cepet banget Cok. Iya, makanya. Mereka di sini sudah utama pendidikan, cepat kerja. Kalau kita lama kita dimarahi. Tau gak ada apa itu? Ada AI pernah bilang kalian tuh orang Indo ya, pakai bahasa Mandarin lah. Ya. Nah, kita kan pasti kaget. Waktu itu saya dan temanku kaget. Kok bisa Pasti lakuin mereka? lah. Kok bisa mereka tahu? Kan pas kita tanya ke AI-nya, AI-nya bilang gerakan jalan kalian lambat, beda dari orang Cina. Itu jadi culture shock Iya, itu terbesar jadi- sih. Iya, Itu aku menarik sih, kaget, menarik, Cok. itu menarik. Kaget kan? Kaget. Kok bisa tahu? Iya. Hanya dari jalan. Bener. Kayak mungkin sudah berbeda ini ya. Iya. Budaya, etos kerja juga mungkin Iya, etos mempengaruhi kerjanya sih. mungkin juga mempengaruhi sih. Jadi Dan- emang ngapa-ngapain cepat. Iya, dan saya rasa itu jadi salah satu nilai plus lah kita sekolah luar negeri. Iya, Setuju betul. nggak? Dimana kita udah pernah belajar budaya Indo, sekarang kita pergi belajar budaya Cina dengan yang kita tahu lah orang sini tuh agak keras dalam segala hal ya kan. Iya. Lu terlambat sedetik digaplak itu. Iya. Kita naik bis hampir terlambat 1 menit kita ditinggal. Iya. Lu bayangin ya, Iya. Bener. ditinggal. Iya. Biar tiba-tiba lu lari ke sini, ya gak boleh. boleh. Udah lewat 1 menit. Iya, bener. Bah, ngeri juga, Cok. Emang orang sini tuh mungkin ya satu sisi tegas ya. Iya. Satu sisi tegas. Bagusnya sih gitu sih. Misalnya kita di sini juga, Kita bisa ambil positifnya kita lah. ambil positifnya. Iya. Dan menurut aku ya sekolah di luar negeri itu positifnya banyak. Kalau misal, iya, Lumayan lu itu juga bisa melatih kemandirian kita. Kita kan iya, pasti harus, misalnya contohnya mau ini itu harus sendiri. lu kan nggak bisa bahasa sini ya, lu harus adaptasi. Harus Itu yang adaptasi. paling penting. Harus cepat. Nyaman pasti enggak. Iya, nyaman Betul. pasti enggak. Nyaman pasti Nyaman enggak. pasti enggak. Kalau sudah keluar negeri tuh kita udah gimana ya? Keluar dari zona nyaman lah. Iya. Tapi kalau nggak nyaman itu ya saat-saat itulah kita jadi Iya. bisa bertumbuh. Iya, Iya. itu pentingnya di sana. Nyaman pasti enggak, tapi banyak lah sisi positifnya. Kalau di sini selain apa yang kayak semangat belajar gitu, apa yang kalian dapat lagi? Kalau boleh tahu. Ya, aku dapat ya. Sebagai mungkin mahasiswa yang mau sekarang kuliah ke luar negeri, sekarang bilang, mau nggak aku keluar negeri, aku tertarik nih. Nah, apa kira-kira sebagai kita, walaupun kita masih semester itu, tapi kita pasti sudah dapat pengalaman lah beberapa lah. Kalau saya rasa sih mungkin kalau dari pengalaman kita bisa lebih mengatur waktu. Itu. Oke. Kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa sampai semua bisa dijalankan. Kayak contohnya kan kita pasti ngurus diri sendiri. Iya. Sudah mandiri gitu kan. Nggak diurus lagi sama orang tua kan. Nah, itu kita harus mengatur waktu gimana caranya kita bisa ngatur waktu dan contohnya mengatur diri dan belajar itu bisa kayak barengan gitu. Iya. Tidak Mengatur waktu. Tidak ada yang timpang. Bener. Belajar, pengembangan diri, interaksi sama orang-orang. Itu emang harus dibagi-bagi sih waktunya sih.
Dan memang di sini survival skill kita dilatih. Iya, betul. Itu sudah pasti dilatih banget. Iya, benar. Beda dengan kalau istilah narantau lah. Iya. Aku rasa narantau pasti survival skillnya tinggi. Iya. Apalagi ini, ya beda lah. Ngerantau ke perantau Indo sama ngerantau itu, Iya. kita ngerantau tapi beda budaya. Iya. Kalau di Kayak- Indo kan masih apa tuh bahasanya masih sama, Iya. budaya masih sama, Iya. mungkin makanan juga masih sama. Iya, di sini kita emang Di sini harus udah bisa- beda, Iya, betul-betul adaptasi beda. full. Kita benar-benar ditutup sendiri, mandiri. Iya. Kita harus juga betul-betul mengikuti ya apa itu gimana orang Cina contohnya beraktivitas. Iya. Iya, itu benar sih. Betul kan? Itu betul. Ya, kalau mau ke luar negeri sih, menurut saya sih yang paling penting siapin mental lah. Siapin mental ya. Kalau FOMO doang mending nggak Iya, usah. mending nggak usah. Mending nggak usah. Mending nggak Iya. usah. Nggak Nggak usah. usah. Harus benar-benar Harus betul-betul yakin dan Yakin. bertekad. komitmen lah. Iya, berkomitmen. Mungkin saya juga waktu kesini gue yakin sih tidak ya. Tapi saya udah ya emang udah komitmen kayak mau kuliah di luar negeri, yang mau untuk berjuang sendiri gitu. Oh, iya. Walaupun emang nggak yakin sebenarnya. Aku tidak berpikiran guys. Aku bertanya Apa nih. Apakah kira-kira nilai yang kita belajar di Cina itu yang bisa diterapkan di Indo? Dalam arti gini. Contoh kan sebagai aku kan masuk teknik kimia. Dimana aku lihat di sini aku belajar teknologinya supaya aku bisa kayak terapkan di Indo lah. Tujuannya sih gitu, gak Iya. terlalu tapi aku emang tertariknya pelajarin teknologi di sini. Untuk bisa mengembangkan Indo kan Indonesia kan ceritanya mau masuk 2045 kan. Kan Iya, support iya. semua Indonesia 2045. Iya. Support ya. Support. Nah, menurut kalian selain itu kira-kira apa nilai plus yang sebagai kita masuk di Cina bisa nanti bawa pulang ke Indo? Apa kalau menurut kamu? Kalau dari saya sih saya mungkin bisa bawa pulang inovasi bisnis. Inovasi Iya, aku bisnis, setuju. revolusi bisnis. Soalnya bisnis di sini tuh betul-betul mereka mentingin gimana ya? Mentingin fasenya gitu. Ya, mereka di sini mendingin fase jujur. Kayak contohnya gimana ya? Mereka berusaha buat barang mereka lebih unggul dibanding Yang lain. Iya, yang lain. Kalau di Indo itu saya yang dari yang saya lihat mereka lebih kayak gimana ya? Bagaimana cara menjatuhkan lawannya? Kan berbeda dengan itu sudah beda mindset Ya, setuju. dari situ kan. Kita bisa lihat di Cina, mereka itu sudah perang teknologi, perang harga. Iya, mereka perang Makanya itu, perang harga. mereka itu sangat-sangat lihai. Iya. Lihat ya, jago ya. Memang saya mengaku orang sini itu sangat-sangat lihai. Dan itu adalah hal yang bisa kita bawa pulang ke Indo. Itu bisa kita terapkan lah di Iya, Indo. betul. Sekedar menginfluence orang-orang Indonesia juga menurut saya bagus. Kita menginfluence mereka kayak ya supaya orang-orang di Indo tuh juga lebih punya etos kerja yang Iya. baik, Iya. lebih bertanggung jawab, menghargai waktu. Iya. Iya, bener. Jadi menurut kalian kuliah itu worth it gak? Dengan kondisi yang tadi kita bicarakan semua, yang kita belajar di Cina semua, kira-kira kuliah itu worth it gak? Kalau menurut saya worth it itu Tergantung. tergantung. Iya, relatif. Oh, tergantung relatif. persepsi Tergantung perspektif, Jess. masing-masing. Nah. Tergantung Iya, persepsi iya. masing-masing. Kalau misalnya dia udah gimana ya, mulai bisnis terus dapat bisnis dari dapat banyak keuntungan dari bisnisnya, Ya. ngapain kuliah lagi kan? Iya. Kan mereka udah istilahnya udah dapat pengalaman dan Ya, pelajaran ya. dari bisnisnya mereka sendiri kan. Ya, tapi begini Ces, pertanyaanku saya tanya, menurut kalian? Ya, aku maksudnya tergantung perspektif orang-orang semua, tapi menurut kalian bagaimana? Kalau dari saya sendiri, Ya. Kau dulu, kau dulu. saya Ya, sendiri, silakan, saya silakan. pikir kuliah itu worth it. Nah, Dalam arti apa? Dengan lu kuliah, lu banyak dapat pengalaman. Nggak dipungkiri lah. Orang yang nggak kuliah dengan orang yang kuliah itu beda di satu pengalaman dan mental. dan mental. Iya. Kayak kalau ada yang orang kuliahnya di luar di luar kota kelahiran mereka masing-masing, itu survival skill dibutuhkan. Semua intinya lu harus berubah, lu bisa adaptasi. Itu skill yang penting. Ya. Terus critical thinking lu berjalan. Diuji juga. Contoh paling simpel aja. Kita bicara finance di sini ya. Ya. Lu atur keuangan lu sendiri dong. Lu Iya, nggak betul. Lu gak mungkin suruh tunggu orang tua kasih di baru ya nanti mintanya, enggak kan? Kita sebagai orang yang Kita udah dikasih merantau, budget kita gitu udah kan? kasih budget ya kita harus atur sendiri. Dimana menurut aku setiap hal yang kita lakukan dalam hidup itu pasti ada manfaatnya. Iya. Tergantung kita lihat mau ambil positifnya atau negatifnya. Iya, bener. Kayak kuliah di sini kayak si Vilo bilang kita bisa belajar caranya mereka. Mungkin kalau teman-teman yang bisnis ini kan bagaimana cara mereka bikin bisnis.
Ya Iya. kan? Kayak kita teknik kimia kita belajar bagaimana cara mereka cepat dalam hal sesuatu, Iya. bagaimana cara mereka bisa inovasi cepat banget gitu. Iya. Cina kan kalau bangun bangunan itu kan cepat banget katanya. Iya. Cepat banget. Cepat. Kalau nggak salah itu mereka buat rumah sakit cuma 2 4 minggu hari kan? kayaknya. Oh, 4 hari atau 2 minggu? Wah, 4 hari kayak pok. Waktu covidnya lagi marak-maraknya. Oh ya itu dia itu, benar pernah. dia pernah Oh. bangun rumah sakit cuma 4 hari. Nah makanya kalau menurut aku sendiri ya, tergantung orang lain. Kalau aku bilang agak worth it. Worth it. Worth it. Aku setuju sih, worth it sih. Iya, worth it sih. Apalagi kita bisa dapat relasi kan. Mm-mm. Ya. Betul kan? Iya sih. Nggak Bisa disamakan. dipungkiri kita pasti dapat relasi yang itu. Iya. Oke. Contoh gini, ada teman aku nih, kan. Dia dapat relasi dapat cewek, Cok. Lu bayangin. Woi. Gila. Dapat cewek, tapi sayangnya lagi LDR. Wih. Aduh, itu masalah. Lagi LDR ya? Lagi LDR sekarang. Cuman ya menurut saya sih lebih baik lah daripada tidak dapat sama sekali. Lebih baik Iya, daripada iya. tidak dapat sama sekali kan. Iya. Tapi ingat guys, Iya. belajar menurut aku ya, Belajar, kalau kita belajar lah. Maksudnya dalam arti kayak Iya. kalau kita masih muda lah, kita Iya. begini. Gak usah banyak takut Gak lah. usah, kita banyak belajar hal. Cuman ingat, tahu batas lu sampai seberapa. Kita boleh mencoba banyak hal. Kayak kuliah lu ikut organisasi apa semua kan. Cuman menurut aku, lu harus tahu batas lu supaya lu kayak gak selalu terasa capek, lu masih bisa fokus. Iya, iya. Itu makanya di sana butuh support system. Wah, wih, gimana support system? Betul kan? Support system. Banyak. Sampai jatuh tuh. Nah, kalau Sampai jatuh tuh monitornya. supportnya kan kita harus butuh support Iya, system kita butuh kan. support system kan dari keluarga. Keluarga. Iya. Emang lu pikir apa, Met? Bener-bener. Iya, kok Enggak, nggak sama, Oh, sama. nggak sama ya. Oh. Iya, betul aku itu kan butuh support system. Jadi istilahnya kita istilah bawa apa namanya harapan banyak orang lah. Iya. Jadi aku bilang semangat teman-teman semua kalau gitu. Iya. Kalau kalian ya- bener. Tapi ada yang aku mau share nih. Tapi itu seru nih, seru. Semenjak saya ke Cina, sleep schedule-ku udah gimana ya? Terganggu. Betul-betul terganggu. Hmm. Jadi dulu pas di Yeah. Makassar, saya tidur jam 6 sore. itu kalau cepat, Cok. Itu kok yang aneh sih. Itu aneh, siapa Itu tidur jam aneh. 6, Cok? Aku tidur jam 6 sore, bangun jam 2. Ah. Karena aku tipe-tipe orang yang gimana ya? Fokusnya jam segitu. Iya, fokusnya jam segitu. Oke. Kalau misalnya aku nggak tidur nih, misalnya jam seperti orang normal lah tidur jam 10 kan. Aku kalau misalnya mau tidur susah. Soalnya pikirannya lagi aktif-aktifnya. Perasaan, oh. Tapi itu nanti jadi pengalaman yang baik, weh. Kayak seru, Cok. Kayak dulu jam Iya. tidurku baik, tapi jam tidur tidak baik. Tapi kan jadi pengalaman, seru. Iya. Sekarang aku tidur jam 12 sampai jam 2, bangun jam 6. Hah, Tidurnya itu cuma- masuk. Kau tidur jam 12 sampai jam 2, bangun jam 6. Maksudnya range-nya antara jam 12 sampai Oh, jam 2. dari jam 12 sampai jam 2, tapi kau bangun jam 6. Iya. Oh. Aku tidur sekarang udah cuma 4 sampai 6 jam. Ya, karena mau nggak mau, PC cepet Iya, tadi. mau. Iya. Iya. Terlalu banyak aktivitas yang dilakukan dalam sehari. Iya. Sampai bener. apa itu? 24 jam itu tidak cukup. Ya. Tapi itu ya jadi pengalaman lah Iya, menurut aku. itu Iya. ya pengalaman sih. Bener. Jadi, Namanya pengalaman ya nggak ada yang rugi. iya. Iya. Aku setuju. Iya. Pasti worth it lah. Kalau kalian berarti bilang worth it juga. Karena lewat kuliah ini kan menurut saya yang paling mahal itu membangun diri sendiri. Oh iya. Anjay. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jadi ya. Gila. Jadi gimana nih? Menurut teman-teman bagaimana? Iya. Penasaran lah dengan situasi sekarang juga ya. Ya, sudah Oke, sudah. haus.